Oke, jadi ada PTX memutuskan untuk menambah 3 salesman ya. Salesman, tenaga penjualan pada bagian penjualannya atau pemasarannya. Nah, ketiga tenaga penjualan itu ya yang rencananya direkrut ditempatkan itu ketiga daerah pemasarannya, yaitu utara, timur, dan selatan ya. Nah, tabel berikut di bawah ini menunjukkan kenaikan penjualan yang diharapkan dalam satuan juta rupiah dari setiap daerah penjualan. Ya, tergantung dari jumlah salesman yang ditugaskan pada daerah tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang di highlight warna biru itu di sel itu adalah nilai kenaikan penjualan juta rupiah ya, yang masing-masing terkait dengan kolom dan barisnya ya. Jadi kolomnya itu jumlah salesman-nya. Misal pada daerah penjualan utara nih, daerah utara dialokasikan 1 orang salesman, maka akan terjadi kenaikan penjualan sebesar 7 juta rupiah. Dapatnya dari mana nih info ini, data ini? Kita anggap ini sudah data historis gitu ya. Nah, kalau dialokasikan 2 orang di daerah utara itu, kenaikan penjualannya sebesar 12 juta rupiah gitu ya. Begitupun kalau 3, 20 juta rupiah. Pendekatannya bagaimana teman-teman? Di sini kita karena harus buat model matematisnya ya. Model matematis berarti kita harus menggunakan simbol matematis atau notasi matematis. Nah, di sini kita punya nih ya simbolnya. Oke, kita tentukan ya nilainya untuk setiap sel ini. Oke, yang pertama di sini dulu ya. Di sini berarti nilainya adalah, kita lihat nih, F1-nya kan 0 ya enggak? Berarti sama dengan 0. Ya enggak? R1-nya pun 0 ya, berarti kan 0 sudah di situ ya, sama dengan R1, berarti 0 nilainya. Oke. Nah, di sini kita lihat nih. Oke. Kalau misalnya di sini dialokasikan 1 ya, DN-nya 1 nih. D1-nya 1, maka harusnya XN-nya juga adalah 1. Jadi di sini nggak mungkin ada nilai FN-nya, ya nggak mungkin. Jadi di sini kita blok ya, di nonaktifkan nih selnya, tidak ada nilainya gitu. Begitupun yang sebelah kanannya ya, kita nonaktifkan. Oke, ini pun sama ya. Kalau misalnya pada daerah pemasaran utara ini kita alokasikan 0, nggak mungkin X1-nya, D1-nya 0, X1-nya 1, 2, 3, nggak mungkin nih. Berarti ini pun kita blok ya. Ini pun nggak ada nilainya nih. Oke, jadi intinya adalah tidak mungkin apa? Tidak mungkin XN itu lebih besar dari DN. Setuju ya? Nggak mungkin kan? Nah, karena nggak mungkin, berarti setiap kondisi di mana XN lebih besar dari DN itu kita nonaktifkan ya, pertama itu. Kemudian kalau DN lebih besar dari XN gimana? Sama ya. Jadi pada tahapan pertama ini harusnya DN sama dengan XN. Jadi di tahapan pertama itu kita bisa kasih keterangan di situ ya, X1 itu sama dengan D1 ya. Makanya di sini yang terisi adalah yang diagonal saja. Sorry, ini ada nih. Oke ya. Nah, kita lihat tinggal isi di R-nya, R1-nya. Kita masukkan nih. Ini karena di atas nggak ada, jadi saya isi sendiri. Nah, yang ini ada nih 1 ya. Berarti sama dengan 7. Oke. Situ nih. Ini sama dengan 12. Ini sama dengan 20. Gitu.
Nah, berarti Fn-nya atau F1-nya itu sama dengan nilai yang ada di sini, yang ada nilainya ya. Kita masukkan. Karena nggak ada nilai lain gitu ya, nggak ada pilihan lain ya, yang dimasukkan itu saja. Ini juga sama dengan 12. Kemudian ini sama dengan 20 gitu. Nah, kita lihat nih ya, D1 berapa yang memberikan nilai F1 paling optimal. Kan paling optimalnya 20 di sini. Oke, saya kasih warna berbeda nih. Oke, nah 20 berarti D1-nya berapa? 3 kan ya? Nah, jadi padannya 3 nih. Atau ini sama dengan ini. Begitu. Oke, sekarang ke tahapan kedua. Nah, di tahapan kedua kita sudah buat rumusnya untuk mengisi sel-sel yang kosong ini ya. Berarti teman-teman X2 di sini ya, XN-nya kan berarti X2 nih. X2 sama dengan X1 ditambah D2 ya kan? Oke, atau mau disama dengan kan D1 tambah D2 juga boleh kan? X1 sama dengan D1 kan? Sama aja gitu, boleh ya, intinya untuk pemahaman aja. Nah, di sini kita bisa menghitung berarti ya di sini ya, karena rumusnya ini nih F1 tambah R2 ya, berarti di sini kita tinggal masukkan aja ya, F1 di mana nilainya Xn yang sama dengan 0 ya, berarti kan X1 nya sama dengan 0 itu adalah yang ini ya. Nah, ditambahkan dengan R2 nya oke, pada alokasi di timur 0 ya, berarti 0 juga. Jadi kita isi manual di sini 0 ya. Gitu. Ya, R2-nya 0. Enter ya. Oke, sekarang kita lihat nih ke kanan dulu ya, ke kanan dulu coba. Kalau pada daerah timur dialokasikan 1, oke, sampai dengan timur 0. Nggak mungkin ya, nggak? Nggak mungkin dong, meskipun bisa jadi dari F1-nya 0, tapi kan dia R2-nya D1-nya kan ada ya, D2-nya ada kan nilainya 1 kan, jadi nggak mungkin nih sampai dengan, atau X2-nya sama dengan 0, nggak mungkin kan. Lihat di sini nih, X2 sama dengan D1 tambah D2. X2 0, sedangkan D2-nya 1, mungkin nggak? Tidak, Pak. Tidak mungkin. Jadi ini kita nonaktifkan selnya ya. Begitupun ini ya, ya nggak mungkin dong. Jadi gitu, ini pun nonaktif. Ini sudah nonaktif. Nah, kita sekarang ke bawahnya nih, ya. D2-nya 0, X2-nya 1, bisa ya? Bisa dong, karena bisa jadi disumbang dari X1. Ya, jadi ini sama dengan, kita lihat nih yang X1-nya 1. X1-nya 1 di sini nilainya adalah 7. Berarti kita masukkan 7. Ditambahkan dengan 0. Ya, 0 yang di atas ini. Ya, nilainya 0. Jadi di sini semua R2-nya 0 kan ya? Ya enggak? R2-nya 0 semua kan? Di D2 0 ini gitu. Paham ya? Nah, ini bisa nggak saya tarik gitu? Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman saya tarik? Bisa dong. Bisa. Ditarik, Pak. Jadi karena ketika di sini apa artinya? Ketika di sini F1-nya adalah yang X1-nya sama dengan 2, berarti yang ini nih 12. Jadi kalau saya tarik nih, otomatis dia ngambil yang 12. Kan ini tadi yang 7, ya kan? Makanya kalau pas saya tarik ke bawah, dia pasti ngambil yang 12, ya kan? Ya udah, yang bawah pun ngambil yang 20. Tuh.
ditambah 0 kan, karena R2 nya 0 kan, karena si D2 nya 0 maka R2 nya pun 0. Oke. Nah sekarang ke sebelah kanan nih ya, D2 nya 1, X2 nya 1. Apa artinya teman-teman? Artinya dari X1 nya ke timur Pak, untuk ke timur Pak. Iya, berarti utaranya 0 ya. Iya Pak. Berarti pakai yang ini kita ya. Jadi di sini sama dengan yang X1 nya 0, jangan yang X1 nya 1, karena satunya ini dapat dari yang D2 ini. Jadi kita ngambilnya yang 0 yang ini. Oke. Si F1 nya yang ini kita ambil, ditambahkan dengan R2 yang 1. Yang mana nih R2 yang 1? 9 Pak, 9. Ini nih. 9 kan? Nah udah paham teman-teman nih ya. Oke, jadi R2 nya ambil yang 9. Oke, nah ini nilainya ini 9. Nah kalau di sini X2 nya 2 sedangkan D2 nya 1, berarti kan satunya itu dapat dari yang ini, ya nggak? Ya kan? Iya Pak. Nah kita ngambil yang ini. Nah otomatis karena tadi kita ngambil yang 0, ditarik pun bener kan, ditarik dia akan ngambil yang 7 kan, betul kan? Ngambil yang 7 dong ya. Nah sedangkan B4 nya ini sama dengan yang di atas kan, ya nggak teman-teman? Ini sebenarnya sama kan nilainya. Ini B3 ya, ini B3. Ini tadi turun B4 ya? Oh salah. B4 nya dikunci dulu. Tetap itu yang 9 itu dikunci dulu ya. Nah, 9 dikunci Pak. Kunci dulu F4. Oke. Nah, ini baru ditarik. Tarik ke bawah. Nah, gitu. Logiknya paham kan ya? Intinya adalah kita di sini fokusnya adalah D2-nya itu 1. Berarti R2-nya nilainya adalah yang ini saja nih, 9 saja. Yang berubah adalah X1-nya yang berubah ya nggak? Atau F1-nya lah yang berubah ya nggak? F1-nya yang berubah, yang betul, karena di sini 1 hanya dapat dari R2 ya, dapat dari R2 saja. Tapi ini di sini ada nilai X1-nya atau F1-nya ya. Nah, di sini ada nilai F1-nya, malah F1-nya yang X1-nya 2 gitu. X1-nya 2. X1-nya 2. Betul ya? X1-nya 2. Sebentar, ini 9 tambah 0. 9 tambah 7. Oh, salah, ini harus sampai 12 kan? Iya benar 12. Jadi ya X1-nya 2, yaitu ini nih. Untuk yang ini. Betul nggak? Betul ya? Masih bingung nggak teman-teman? Nggak ya, nggak bingung ya. Jadi intinya adalah nilai ini. Teman-teman harus paham nih nilai ininya nih. Ini semua kan nilai ini kan? Ya nggak? Iya Pak. Nilai ini nih, nilai F2 nih. Coba pelan-pelan cek lagi ya. Kita yang ini nih, coba dari sini nih. Yang ini nih. Oke, kan F1 tambah R2. F1-nya 0 ya enggak? Kenapa 0? Karena X2 di sini dapatnya hanya dari yang D2 saja. Jadi dapat dari R2 saja nih si F2-nya ini. F2-nya yang nilainya ada adalah R2-nya saja, F1-nya 0. Ya enggak? F1-nya 0 berarti ngambil yang ini. Anda mungkin bertanya, apa kenapa enggak ngambil yang ini nih,
Kalau Anda ngambil yang ini di sini, salah nggak? Kalau ngambil yang salah dong, ya. Salah karena di sini sudah ada 1, di sini ada 1, jadinya 2 harusnya kan? Ya kan? Makanya di sini nilainya X2-nya 1, berarti dapatnya dari D2 saja. X1-nya 0 gitu ya. Atau D1-nya 0. Karena X1 sama dengan D1 di sini. Oke, biar gampang kita lanjut dulu ya. Nanti sambil ini selalu paham lah. Oke, nah di sini nih sekarang lihat. Ya, case-nya adalah D2-nya 2, X2-nya 1. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak ada nilainya. Begitupun dengan sebelah kanannya. Gitu. Ada yang bingung di sini? Tidak, Pak. Nggak ya? Oke. Jadi harus si XN itu, X2 itu harus lebih besar atau sama dengan dari DN. Gitu kan ya? Sama kayak yang di atas juga begitu. Ya, tapi untuk case yang di atas sama dengan, nggak ada ini. Kalau ini kan sama dengan atau lebih besar lah si XN itu. X2 itu lebih besar atau sama dengan DN D2. Berarti di sini ada nilainya ya. Di sini ada nggak? Di sini? Nggak ada ya. Nggak ada. Di atas 3. Oke, sekarang di sini nih. Ya. F2-nya berarti F1 tambah R2. F1-nya karena dia 22 ya, berarti F1-nya berapa nilainya? 0 ya. 0 ditambah. Jadi kita ngambil yang ini nih. Oke, ditambah dengan R2-nya yang 15, Pak. 15, ngambil di atas ini nih. Ya. Dialokasikan 2 di timur. Begitu. Dikunci, Pak. Ya, sebentar saya nanya dulu ke teman-teman dulu. Santai dulu ya, jangan ngebut dulu. Oke. Teman-teman ada yang masih bingung di sini? Enggak ya? Nah, sekarang kita mau ngambil yang bawahnya nih. Yang bawahnya berarti kan X3 X2 3 nilainya sama D2 2 nilainya. Artinya ada nilai X1-nya sebesar 1 ya enggak? Nah, yang 7, berarti kita ngambil yang 7 nih ya. Nah, kita kunci aja supaya nanti pas ditarik dapat ya. Oke. Maksudnya biar berubah yang dikunci kan yang nilai R2-nya. Yang G11-nya dapat nih di sini. G8, oh G9 ya, bukan G11, G9. Gitu ya. X1-nya dapat kan di sini 3 nih. 2-nya dari sini, 1-nya dari yang sebelumnya. Berarti ngambil dari sini nih. Begitu. Kalau nggak paham bilang aja, nanti kita ulang lagi. Ulang lagi dari awal. Oke, sekarang yang ini. Yang ini lihat ya. X2-nya 3, D2-nya 3 juga. Artinya dari sebelumnya nggak dapat kan ya? Nggak ada dong. Berarti dia dapat dari dirinya sendirilah. Jadi F1-nya 0. Jadi kita sama dengan kan F1-nya ini 0. Ya. Ditambah R3. R3 berarti berapa? 18. Iya, betul. Oke, kita lihat nih mana yang paling optimal dari untuk tahapan kedua ini. Untuk semua nilai Fn yang paling optimal, lihat baris 1 0. Ini kita isi 0 ya. Dari sini yang paling optimal mana? 7 apa 9? 9 ya. Sama dengan ini. Kalau pakai rumus ini aja boleh, Pak. Oh, iya bagus, lebih bagus sih. Bagus. Boleh dicoba. Ya.
ya sama dengan max dari ini nggak bisa kok ini apa ini tinggal sama dengan VLOOKUP lagi ya kan Bang? VLOOKUP. Maksimal kan, maksimum. Nah gitu ya, udah betul ya semua ya, 22 benar, 16 betul. Oke, nah kita lihat D2 ini, D2 yang paling optimal mana? Yang ini ya, berarti yang berapa? Yang 2 ya? Iya Pak, 2 Pak. Nah kita tandain. Nah gitu ya, yang berhubungannya lah gitu, kita lihat yang berhubungannya dulu. Oke, nah sekarang di tahapan yang terakhir teman-teman ya, terakhir berarti kan kita sudah di alokasi di pasar yang ketiga nih ya. Kenapa nggak ada di bawahnya, kenapa nggak dibuatkan 0, 1, 2, 3? Karena pasti nilainya 3 kan, jadi ngapain ada 0, 1, 2 ya nggak? Belum bisa jawab. Coba kita lihat nanti kenapa pasti nilainya 3 kan, total kan, kumulatif. Paling terakhir Pak. Kumulatif kan. Iya Pak. Oke, jadi kita lihat di sini kalau kita lihat nih alokasi di selatan ya, pada selatan atau di selatan itu 0. Oke teman-teman, berarti R3 nya juga 0. Kalau F berarti dapatnya dari yang ke-1 dan ke-2 saja, atau dari F2 saja gitu kan ya. Nah, jadi kita di sini lihat nih F2 nya berapa, yang XN nya atau X2 nya 3. X2 nih kita bicaranya, berarti kan X2 nya 3 adalah yang 22. Oke, ditambahkan dengan 0. R3 nya 0 kan. Iya Pak. Nah gitu. Iya. Nah, ini bisa nggak ditarik ke kanan? Belum Pak, nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, yang ini berarti 1 dari daerah selatan sendiri, 2-nya dari yang sebelumnya. Oke, berarti 2-nya atau F2-nya sama dengan yang 2 nih kita ambil. Yang optimal ya yang kita pilih ya, bukan yang 12 atau 15, yang optimalnya 16 ditambah R3. ya, R3-nya di atas tabel kita lihat. Di atas berapa? R3 berapa? 8 ya. 8. Nah, 24. Yang ini berarti F2-nya adalah 9. Yang X2 nih. Yang 1 ya, sorry. Yang 1 nih 9. Yang 1 ditambahkan dengan R2. R3 sama dengan 2, sorry. R3 sama dengan 2. 10. Yang ini F2-nya 0 ya, atas. Nah, ditambah dengan R3 sama dengan 3. Ini kan? 16 ya, 16 Pak. Nah, kita dapat sekarang FN-nya yang optimal satu baris ini adalah 24. 24 berarti 1. DN-nya sama dengan 1. Ya. Nah, kita tandai ini. Nah, gitu. Oke. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Yang pertama, kita dapat dulu nilai dari total kenaikan penjualan yang optimal itu sebesar 24, ya enggak? Nah, ini jadi patokan teman-teman. Ya. Patokan bahwa nilainya itu nilai optimal itu adalah 24. Maka nanti kombinasi yang kita buat pun harus senilai ini. Oke? Nah, gitu. Nah, sekarang kita buat kombinasinya ya.
alokasi salesman di utara, timur, selatan. Kemudian nanti total nilai kenaikan penjualannya berapa, itu harus 24 nilainya. Untuk alokasi salesman ya, kita caranya adalah, kalau kita cara mundur berarti ini kita satu ya, kita pilih dulu si yang di selatan ini sama dengan ini. Nah, di bagian yang timurnya kita lihat nih yang berhubungan dengan si D31 ada di sini nih ya, dapat nilai F216 ini ya disumbang atau berhubungan dengan D2 nilainya 1 kan di sini. Berarti kita alokasikan di timur itu adalah sebanyak 1 gitu ya. Otomatis kalau di timur 1 ya, ini kita lihat timur pun di sini. Timur ini yang ini 16 tadi berhubungan dengan yang mana? Berhubungan dengan nilai 7 pun sama nih nilainya di D11 ya. Nah, jadi di sini pun 1 nilainya. Oke, nah sekarang kita lihat nilainya. Utara ini tadi kesembunyi 1 sel, 1 baris. Oke, ini adalah auto sum tadi ya. Nah, 24 ya. Jadi ini sudah sama dengan hasil dari tahapan yang ketiga tadi 24. Oke. Nah, ini adalah salah satu kombinasi yang mungkin. Apakah mungkin ada kombinasi yang lain? Kalau di sini ada nilai yang sama, bisa teman-teman dipakai nih. Masalahnya ini beda semua nih. Kalau ada nilai yang sama aja, kan bisa aja 2 kan, ada 2 yang sama gitu. Atau di sini ada, nggak ada ya, di sini nggak mungkin. Ya kayaknya nggak ada lagi tuh, cuma satu-satunya kayaknya kombinasinya. Tapi kalau saya modif nanti jadi 6 tuh yang di soal modifikasi ya. Yang tadi tuh. Nanti tuh di sini ada nilai yang sama nih, misalnya 20 gitu ya. 22 nih. Nah, ini kita bisa variasikan nanti. Ya. Tapi karena di sini semuanya nilainya satu-satu kan, yang maksimum itu dia nggak ada yang padanannya, nggak ada yang sama nih. Di sini pun 16 nggak ada, cuma 1. 9 pun cuma 1. Jadi saya yakin sementara ini cuma ada 1 kombinasinya ya. Kalau teman-teman mau coba silahkan. Gitu.